Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Di video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai soal prediksi KSN Geografi 2021 dan pembahasannya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya dan share ke teman-teman lain ya. Mudah-mudahan bisa makin bermanfaat dan channel ini makin berkembang memberikan pengetahuan seputar geografi dan kebumian. Langsung ya, teman-teman kita lihat. Oke, nomor satu. Ini soal tentang apa nih? Kita akan coba lihat. Salah satu fenomena lingkungan yang terjadi di daerah, terutama daerah pesisir, adalah intrusi air laut ke air tanah di darat yang dapat disebabkan karena apa? Apakah kenaikan muka air laut atau berkurangnya debit aliran sungai, atau pengambilan air tanah berlebihan, atau air laut terjebak karena sedimentasi, atau perubahan muka freatik air tanah? Nah, silakan dijawab. 1 menit berpikir apakah ada yang sudah bisa mencoba menebak jawabannya apa. Ini kalau sering baca tentang hidrosfer atau lingkungan hidup mungkin tahu ya. Jawabannya adalah yang ini, pengambilan air tanah berlebihan. Kok bisa sih demikian? Kita lihat gambarnya. Jadi saya akan tampilkan gambarnya, kemudian kita akan bahas aja ya. Saltwater intrusion ya. Jadi ini gambar contoh dari bagaimana fenomena intrusi air laut itu bisa terjadi. Intrusi dari kata in itu masuk, berarti ada penerobosan ya. Ini biasanya muncul di daerah-daerah yang tepi pesisir ya gitu, dekat laut. Nah, kenapa bisa muncul intrusi? Sebetulnya namanya freshwater ini dengan air laut kan beda massa jenisnya, sehingga dia ada batasnya kan, yang garis putus-putus ini ya. Ya, itu kan air tawar dengan air laut. Nah, manusia tentunya ngambil water ini air ya, sumur pasti di air yang tawar itu kan. Nah, ini kalau misalkan jumlah air tanahnya itu masih normal, maka tinggi muka air tanahnya akan bisa ini apa? Menahan air laut. Jadi batasnya sangat jauh dan air laut tidak bisa masuk. Nah, gimana caranya supaya air laut bisa masuk? Nah, caranya ya tadi dengan itu adanya penyedotan air berlebihan. Ya. Jadi air laut bisa mengalami intrusi kalau terjadi ini penyedotan domestik ya, air di permukaan tanah di bawah itu oleh banyak manusia populasi, sehingga nanti kan terjadi kekosongan lama-lama, sehingga air yang di laut akan merembes dan mendesak air di aquifer ini, aquifer air darat, air tawar. Nah, makanya masuk ke sumur. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi intrusi ini sebetulnya banyak faktornya, bisa karena terjadi pergeseran lempeng, kemudian ada pengaruh tsunami itu kan bisa aja, kemudian yang lain-lainnya bisa ya. Nah, tapi sekarang ini intrusi air laut itu dominan karena faktor lingkungan, yaitu manusia yang terlalu banyak populasinya di daerah pesisir, sehingga penyedotan air tanahnya berlebihan kan, kapasitasnya tidak seimbang, sehingga ruang kosong di sini terbentuk. Ya, nah kekosongan ini nanti akan didesak oleh air laut sehingga masuk. Gitu. Intrusi seperti itu. Jadi memang ya itu permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh masyarakat pesisir tuh itu. Salah satunya intrusi. Ya, gitu ya. Ngertilah maksudnya. Nomor 2, Pak Kadir orang Indonesia asli dan ia memiliki seorang teman dari luar negeri. Temannya bercerita bahwa di negaranya juga ada makanan khas berupa sate. Perbedaannya, jika sate di Indonesia bumbunya menggunakan bawang, sementara sate ini dibumbui dengan bawang bombay. Kemudian jika sate Indonesia dibakar, maka sate di sana dipanggang. Sate di negara temannya Pak Kadir itu dinamakan saslik. Nah, dari negara manakah teman Pak Kadir? Oke. Ini geografi kuliner. Portugal, Belanda, Prancis, Inggris, Rusia. Ini kalau nggak familiar atau belum pernah
makan mungkin agak bingung ya, atau tidak pernah menemukan istilahnya. Saslik itu asalnya dari Rusia. Gambarnya ini. Nah, mirip dengan sate tapi ini kayak dibakar juga ya tapi ya. Ini gambarnya saya nyomot kayak gini. Ini pakai sekilas kayak barbeque dan agak gede-gede juga sih kalau sate. Ini saslik ini agak ada jamurnya ya ini. Enak banget ya. Ngiler jadinya. Ini ada paprika apa ini? Ya, ini saslik kayak gini. Atau mau coba bikin sendiri di rumah ya bisa lah, gitu ya. Sampai mirip dengan barbeque gitu. Jadi nanti kalian silakan buka lagi peta dunia dan mungkin makanan khasnya dari negara lain, cek Azerbaijan ya, dari Meksiko ya, ada nachos kan misalkan, Argentina apa, Brazil, makanan khas Thailand apa. Jadi jangan terpaku dengan contoh di sini. Jadi harus wawasan kalian harus luas. Jadi cari segala hal ya kuliner di luar negeri. Kemudian nomor 3, posisi planet yang ditunjukkan anak panah dapat diperkirakan terjadi pada tanggal mana? 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 September, atau 22 Desember. Oke. Lihat, yang panah ini lagi titik terjauh atau terdekat? Ya. Kayaknya yang titik terjauh ya. Nah, kalau titik terjauh, jawabannya adalah kita lihat di sini. Nah, ya. Ini sekitaran Juni ya, Juli. Ya sama, ya kan? Jadi di sini. Ya, ini gerak semu tahunan matahari ya. Nah, ini Earth orbit, jadi kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, ini titik terjauh, titik terdekat. Nah, ini ketika Juli ya, tanggal 4. Nah, ini summer di northern di bagian utara, yang di south itu musim dingin gitu ya. Kan Juni musim panas ya di belahan bumi utara gitu. Nanti ke sini kan Juni, Juli, Agustus, September di sini ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Ya, coba dicek lagi tentang gerak semu seperti ini. Ya, siapa tahu nanti soalnya mirip-mirip gitu. Ya. Kenapa terjadi variasi musim? Karena sumbu putar kita bumi ini 23,5 ya terhadap orbit planetnya. Ya, ini kan. Ya. Nah, kalau misalkan sumbu putar bumi itu lurus, nggak akan terjadi variasi musim kayak gini. Ya, gosong di tengah-tengah yang ada. Ya kan, gitu. Nomor 4, bentang alam pada profil gambar berikut merupakan bentang alam di mana batuan penyusun utamanya batu gamping. Geomorfologi ini terbentuk melalui proses pelarutan dan solusional. Manakah yang merupakan bentang alam mayor sesuai fenomena pada gambar? Oke. Lapis, menara Kars, dolin, helektid, curtain. Ini kan Kars ya, kapur. Maksudnya bentang alam mayor itu mayor yang utama, yang gede-gede gitu lah. Yang gede, yang kelihatan banget. Itu apa ini yang bulat-bulat ini? Ini dolina. Ya, ada dolina, ada uvala. Dolina yang gede-gede ini. Cekungannya gede ya. Nah, ini jadi ini morfologi Kars yang gede, ini dolina kan besar ya. Uvala yang tidak bundar bentuknya. Nah, ini. Yang lainnya banyak sih. Ini Poje ya. Ini Poje juga gede. Ya. Kemudian ada Cueva, ini ya kayak ya macam stalaktit, stalagmit gitu ya. Banyak sekali fenomena hasil Kars ya ini. Kenapa ini mudah bolong-bolong? Mudah bolong-bolong karena Kars itu kan wilayah porositasnya sangat itu ya tinggi, jadinya cepat larut. Ya banyak rekahannya sehingga banyak amblesan gitu. Nomor 5, tanah yang merupakan hasil lapukan abu vulkanik berdasarkan klasifikasi tanah USDA ini Amerika nih. Gelisol, entisol, andisol, vertisol, histosol. Oke. Lumayan males nih yang kalau ngafalin yang kayak ginian nih. Hasil abu vulkanik berarti tanah yang subur. Jawabannya yang TikTok mana? Ini jawabannya andosol ya atau andisol.
Nah ini, jadi dalam sistem klasifikasi tanah ya, taksonomi tanah itu ada tanah dikenal ada andosol atau ordo andisol kalau di USDA. Tanah ini epipedonnya black humic. Nah ini, jadi contohnya ini, jadi dia tanah yang terbentuk dari endapan abu vulkanik halus. Ya, ini sangat subur sekali. Ya, ini kan as volcanic as soil, ya kan? Nah, ini di lereng-lereng gunung api banyak. Dan ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, jadi kalian baca, silahkan cek aja the 12 Order of Soil Taxonomy. Ada banyak ya, aridosol, ada entisol ya. Kemudian ada banyak tuh, oxisol, spodosol, ultisol, inseptisol. Ini tinggal dicari, hanya dibaca ya. Nah, ini warna-warna tanahnya seperti ini. Jadi ini klasifikasinya Amerika, Departemen Pertanian Amerika Serikat. Ya, di Olimpiade yang geografi juga pernah muncul gitu ya. Di kebumian juga ada. Jadi dicek warnanya, kemudian wilayahnya di mana. Tadi kan andosol ini ya, vulkanik ini. Gitu. Gitu, kemudian ya seperti itulah. Silakan dibaca sendiri gitu ya. Aridosol dari kata arid ya, kering, daerah kering ini. Ini ada alfisol yang kayak gini ya, agak pucat. Oke, sekian untuk contoh prediksi soal KSNP geografi. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran dan silakan mengembangkan materinya dari konsep-konsep yang ada pada soal tadi ya. Itu jadi jangan hanya terpaku soalnya, tapi konsep-konsep yang ada di butir-butir jawaban tiap soal. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan dikoreksi aja karena saya juga nggak terlalu paham misalkan kunci jawaban yang aslinya yang mana gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.